Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Dewi Pratiwi Sugiharti dari kelas E5 dengan nomor NPM 101203844 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen. Berikut presentasi yang akan disampaikan. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Menurut Charles T. Holmgren pada tahun 1993, akuntansi manajemen merupakan sebuah proses identifikasi, penyiapan, pengukuran, akumulasi, analisa, dan penafsiran serta komunikasi mengenai informasi yang dapat membantu eksklusif dalam memenuhi tujuan perusahaan. Pengertian akuntansi manajemen menurut R.A. Supriyono pada tahun 1993. R.A. Supriyono mengatakan akuntansi manajemen berdasarkan manajemen accounting practice, komite yang dibentuk oleh National Association of Accountants, bahwa akuntansi manajemen ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas segala sumber tersebut. Penerapan akuntansi manajemen. Nilai dari sebuah informasi dalam proses pengambilan keputusan adalah sangat berharga, karena hanya dengan informasi yang baik dan benar, seseorang manajer dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Pada umumnya, pengambilan keputusan akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat daripada keputusan yang hanya didasarkan atas intuisi. Misalnya, dalam pengambilan keputusan ini, fasilitas-fasilitas untuk memproduksi suku cadang tersebut dianggap tetap menganggur jika alternatif membeli dari luar dipilih. Sehubungan dengan masalah ini, informasi biaya yang perlu dipertimbangkan adalah biaya terhindarkan yang merupakan biaya relevan. Fungsi akuntansi manajemen. Fungsi, tujuan, dan ruang lingkup utama akuntansi manajemen adalah menyajikan data-data atau informasi penting terkait berdasarkan data historis dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penilaian kerja. Fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu alat analisa untuk pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, baik keputusan yang berhubungan dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Akuntansi sendiri sangat dibutuhkan karena di sana terdapat informasi data yang penting bagi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan selanjutnya yang tentunya harus bersandar pada data perusahaan yang valid. Fungsi akuntansi manajemen selanjutnya yaitu sistem informasi untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen diberlakukan semata untuk semua unsur yang ada di dalam unit usaha atau perusahaan, baik ia unsur internal perusahaan maupun eksternal, seperti penyandang dana, investor, dan lainnya. Maka dari itu, laporan keuangan adalah bagian penting dari akuntansi manajemen sekalipun non-manajemen praktis, karena ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan terhadap stakeholder yang bergabung dengan perusahaan. Kemudian sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Jenis akuntansi ini berfungsi untuk menyediakan data-data keuangan yang valid, karena nantinya laporan dari sana yang akan dijadikan sumber data baik perencanaan anggaran ke depan maupun actionnya.
Kemudian selanjutnya sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Di dalam perusahaan, semua divisi dan bidang memiliki tanggung jawab sama besar sesuai dengan opsi dari pekerjaannya masing-masing. Proses akuntansi ini dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kerja bidang-bidang tersebut. Tak hanya untuk kepentingan pribadi divisi, tapi juga data bisa disinergikan dengan divisi atau bidang-bidang yang lain, sehingga terjalin kerjasama yang bagus, terencana, dan konsisten. Kemudian fungsi akuntansi manajemen selanjutnya untuk mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Sesuai dengan opsi tugasnya, manajemen adalah melakukan tindakan pengawasan atas aktivitas perusahaan. Proses akuntansi ini juga berfungsi sama. Sedangkan salah satu materi yang dijadikan dasar pengawasan adalah data-data keuangan. Pengawasan sendiri dilakukan semata untuk mencari bahan evaluasi. Karena dari controlling bisa terlihat mana strategi yang berjalan atau terhenti dan tidak berkembang. Koordinasi sebagai kegiatan perusahaan. Fungsi lainnya adalah sebagai bahan koordinasi kegiatan perusahaan, karena sejatinya setiap aktivitas dalam unit usaha berjalan terpisah. Nah, di dalam data-data manajemen tersimpan histori yang justru tersambung. Fungsi selanjutnya sebagai arsip audit. Terkadang ada hal yang menimpa perusahaan yang membutuhkan segala bentuk transaksi keuangan perlu dilakukan audit oleh pihak terkait. Akuntansi manajemen sejatinya juga bisa dijadikan arsip untuk mempermudah proses tersebut. Oleh karena itu, opsi ini harus benar-benar tertangani dengan baik. Minimal petugas yang diberikan wewenang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Ruang lingkup. 1. Manajer produksi. Ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya membutuhkannya. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produksi, termasuk di dalamnya, semisal total biaya produksi, biaya unit, biaya tenaga kerja langsung, ini semuanya ada di dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, manajer keuangan. Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya, tingkat pengembalian, investasi, dan lainnya. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran, karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian banyak tidak valid apalagi salah. Selain itu, dengan berdasarkan laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk berada diskon yang harus diberikan kepada konsumen. Manajemen puncak juga merupakan ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategis berikutnya. Bisa dibilang kerja manajemen puncak ini lebih rinci lagi. Bahkan disinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Maka dari itu, akuntansi manajemen adalah opsi yang memang sangat penting. Yang kelima, investor perusahaan. Mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen adalah investor perusahaan, karena mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekalipun demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu apakah semua informasi perusahaan perlu diberitahukan kepada investor. Ini wewenangnya ada pada pihak pimpinan. Kemudian kesimpulan, dengan mengetahui secara lengkap tentang akuntansi manajemen dan menerapkan pada bisnis yang sedang dijalani, tentunya ini akan membuat seluruh pelaporan keuangan usaha lebih terencana dan terdistribusi dengan baik kepada seluruh bagian manajemen bisnis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.